dahulu dari bab 1. Yang pertama, berangkat dari latar belakang. Teknologi komunikasi informasi telah berevolusi. Pada saat ini, salah satu dampaknya itu bagaimana manusia mempunyai berbagai cara dalam mempresentasikan dirinya. Nah, hadirnya internet dan media sosial pada saat ini tentu memberikan kemudahan bagi kita semua. Tidak hanya sebagai media komunikasi, tetapi media sosial juga dijadikan wadah tempat melakukan personal branding. Nah, tingginya arus komunikasi ini pasti tentunya sangat berpengaruh karena saat ini promosi di media TV, internet, film banyak menggunakan role model yang identik dengan tubuh yang ideal. Banyak sekali sekarang media yang mengajarkan kita untuk terobsesi dalam kecantikan. Nah, beauty standar telah memberikan anggapan kepada masyarakat bahwa cantik itu salah satunya harus kurus, langsing. Nah, karena salah penafsiran yang salah, banyak sekali orang yang melakukan diet dengan harapan bisa mendapatkan tubuh yang ideal. Sayangnya, kurangnya pemahaman mengenai diet yang benar membuat orang melakukan diet yang salah. Diet tidak hanya dilakukan oleh para masyarakat biasa saja, tapi juga para public figure. Salah satunya itulah yang menyebabkan munculnya di para diet influencer. Salah satunya yaitu Yulia Balsun, di mana ia selalu memberikan tips-tips diet pola hidup sehat di Instagram dan YouTube dengan khas menghitung jumlah kalori yang masuk dan keluar, dan itu termasuk dalam salah satu kegiatan personal branding. Nah, hal itu yang menjadi faktor menarik untuk mengulas lebih dalam lagi bagaimana personal branding Yulia Balsun di media sosial. Tujuan penelitian saya ini yaitu untuk mengetahui bagaimana personal branding Yulia Balsun sebagai dia spesialis di media sosial. Dan metode penelitian yang saya gunakan yaitu deskriptif kualitatif studi case, menangkap fenomena-fenomena yang terjadi dalam objek yang diteliti, dan studi berfokus pada spesifikasi kasus dalam suatu potret kehidupan. Teknik pengumpulan data yang saya gunakan yaitu yang pertama wawancara, observasi, dan dokumentasi. Lanjut, teori yang saya gunakan yaitu teori interaksi simbolik. Yang pertama ada mind, self, dan society. Mind itu pikiran, di mana proses memaknai simbol yang dilakukan dalam proses interaksi antara Yulia dan audiensnya. Yang kedua ada diri. Diri ini bagaimana kita memandang diri kita berdasarkan sudut pandang orang lain. Nah, yang ketiga ada society, sikap yang muncul melalui proses interaksi. Nah, yang kedua konsep personal branding Peter Montoya. Yang pertama ada spesialisasi. Spesialisasi ini merupakan keahlian. Yang kedua ada kepemimpinan. Yang ketiga ada kepribadian. Yang keempat ada perbedaan yang merupakan keunikan dari Yulia Balsun. Yang kelima ada kenampakan, yaitu konsisten memperlihatkan sebuah brand yang ia tampilkan. Dan yang keenam ada kesatuan, yaitu kehidupan pribadinya harus sama dengan harus sejalan dengan yang ditunjukkannya di media. Yang ketujuh ada keteguhan, yaitu merupakan proses dalam Yulia membangun personal brandingnya. Dan yang terakhir ada nama baik. Yang nama baik ini sangat penting untuk membangun citra yang positif. Ya, kita ulas saja. Lanjut, terakhir hasil penelitian ini menunjukkan bahwa personal branding Yulia Balsun sebagai spesialis di media sosial diperkuat dengan 7 fondasi konsep personal branding. Yang pertama, spesialisasi di media sosial Yulia ini mempunyai ciri khas yang membuat dirinya mampu membranding dan mempromosikan dirinya berbeda dari dia spesialis lain, yakni dalam pembuatan video dan penjelasan berupa caption yang menarik berdasarkan sumber yang jelas. Yang kedua, dari data hasil yang ditemukan, Yulia memiliki kepribadian yang baik, tegas, energik, fun, kritis, dan juga humble. Yang ketiga, Yulia juga memiliki branding yang berbeda, efektif dari dia spesialis lainnya, yaitu upgrade ilmu dan mengikuti sertifikasi dan belajar
dari sumber studi yang valid. Selanjutnya, Yulia menonjolkan branding dalam aspek keunggulan. Maksudnya terlihat di sini yaitu terlihat secara konsisten Yulia selalu mempublikasikan dirinya di media sosial secara terus-menerus sampai personal brandingnya dikenal oleh audiens. Nah, selanjutnya kesatuan yang Yulia tampilkan di media sosial sesuai dengan kehidupan pribadinya. Yulia juga memiliki keteguhan dalam branding dirinya yang dia setiap hari upgrade ilmu karena ilmu pendekatan itu berbeda dari waktu ke waktu. Selanjutnya yang terakhir, personal branding nama baik Yulia memberikan citra positif, selalu share sesuatu yang berdasarkan fakta, tidak menjadi orang lain yang spreading info yang tidak benar. Dan itu berkaitan dengan interaksi simbolik yang Yulia bangun. Yulia menggunakan media sosial sebagai media interaksi simbolik dengan melalui video dan caption yang Yulia buat di Instagram maupun YouTube-nya. Baik Bapak Ibu, dosen yang saya hormati, hasil tadi menutup sidang skripsi saya. Dan selanjutnya saya mohon izin untuk memberikan ruang kepada Bapak Ibu agar memberikan feedback kepada saya. Terima kasih. Udah? Udah. Oke, lebih dari 3 menit. Iya. Sebenarnya kita bisa memanfaatkan waktu pas 3 menit, jadi nggak terlalu panjang-panjang. Oke ya. Kita mulai. Sukma. Iya. Judul kamu ini, dari judul kamu ini apa sebenarnya yang kamu inginkan? Mengetahui lebih dalam mengenai personal branding Yulia, Pak. Personal branding Yulia. Apa konsep personal branding Yulia itu? Dia memakai konsep personal branding Peter Montoya. Konsep Personal branding Peter Montoya. apa konsep branding Montoya itu? Di situ membahas tentang keunikan, perbedaan dia dari yang lainnya, bagaimana dia membangun nama baik dia melalui personal branding dia sebagai diet spesialis itu, Pak. Teorinya di mana? Itu teori Montoya tuh. Iya, itu teori Peter Montoya. Di mana dia ungkapkan teori itu? Dalam bukunya, Pak. Bukunya apa? Buku personal branding. Personal branding. Ada bukunya? Ada. Di mana bukunya? Di buku. Hah? Di perpustakaan saya cari. Ya ditunjukkan di mana perpustakaannya. Mana konsepnya? Konsep branding Montoya itu mana dia? Ada konsepnya? Di mana? Dia ungkapkan dalam bukunya. Ya bukunya di mana? Tidak saya bawa. Bukunya di mana? Kalau tak dibawa pun di mana kamu bisa tunjukkan kepada kami? Terus ketika itu tak ada, gimana kita mau buktikan konsep branding Montoya itu? Iya, kami membuatnya di mana? Hah? Deskripsi saya ini, Pak, karena kan saya sudah ambil dari sumber buku dia. Ya, ada bukunya. Lain kali kalau nggak ada buku fisiknya ada e-booknya. Itu yang harus kamu tunjukkan. Buku ini halaman ini, gitu. Ya kan? Terus kamu ambil di mana? Di mana teorinya? Ada kamu ambil teori di sini? Teori yang saya gunakan, Pak. Ya. Teori interaksi simbolik. Teori Montoya itu mana dia? Yang kamu bilang ada di situ kamu? Ada, Pak. Mana? Di halaman Berapa? 22. 22, 23. 23. Nama Fadila siapa? Bu Aci. Kenapa di konsep? Nggak ada di sini. 23. Ada, Pak, 23. Di mana? Di halaman 23 konsep operasional. Kenapa di konsep operasional? Itu kan teori yang kamu pakai. Konsep operasional itu kan langkah-langkah penulisan. Konsep operasional itu kan langkah-langkah penulisan.
Kan tidak diperlukan untuk orang konsep operasional itu yang diperlukan hanya kerangka pikir aja untuk ini kuantif apa kualitatif? Kualitatif nggak perlu konsep operasional. Konsep operasional itu untuk orang-orang penelitian kuantitatif. Di halaman 17 tidak saya sertakan Pak. 17? Ya. Ada di 17 tuh. Ada. Apa kata kamu di 17 tuh? Membahas mengenai konsep itu Pak. Ontaya itu. Iya, halaman 17. Salah satunya adalah Spesialisasi. spesialisasi, maksudnya apa? Itu keahlian yang dia miliki. Keahlian siapa? Yulia. Yulia. Apa keahlian Yulia? Membuat video animasi yang berbeda di YouTube. Contoh. Contohnya apa? Contohnya Spesialisasi Yulia. Iya. Contoh spesialisasi apa yang contoh spesialisasi yang sudah dibuat oleh Yulia itu? spesialisasi keahlian dia dalam membuat video itu Pak menjadi unik dan mudah dimengerti. Juga dia Bukan, tapi yang berhubungan dengan brandingnya itu, yang berhubungan branding dengan hubungan dengan dietnya itu yang spesialis itu, bukan hanya kalian bikin video. Iya, di video itu dia menjelaskan mengenai diet tadi Pak berdasarkan sumber-sumber yang valid. Di mana tuh? Di Buktinya? YouTube-nya Pak ini. Di YouTube-nya di mana? Yulia Bakso di YouTube. Bukan, saya nggak punya itu di situ kamu. Ada saya buat Pak. Di mana? Ini di halaman Halaman 41. 40. 41 itu bidang apa nih? Ini masuk ke hasil saya. Apa? Di hasil pembahasan. Yang masih pembahasan lah, ini harus masih proses data, masih proses penyajian data. Pembahasan apa penyajian data? Pembahasan Pak. Hah? Pembahasan. Janganlah, harusnya penyajian data, bukan pembahasan. Mana dia? Yang spesialis keahlian Yulia. Spesialisnya apa nih Yulia nih? Apa Pak? Spesialisnya apa? Keahlian dia dalam membuat video Pak. Oh, keahlian buat Dan, video. Iya, Membuat video tentang diet. diet. Mana dia? Ini ada di halaman 37 dan 37. dia juga membuat caption yang menarik penjelasannya Pak. Secara rinci di halaman 37. Iya. Harus ada linknya. Kalau tunjukkan sini yang ini. Jadi kita orang buka kan ini. Link video-videonya di link mana? Langsung aja ya. Iya. Itu spesialis. Iya. Spesialis ya, yang keahlian membuat videonya aja. Dalam menjelaskan itu juga Pak, kan tidak hanya asal-asalan. Siapa nih yang mau di branding sama si Yulian? Diri dia. Diri dia sendiri. Dia bikin sendiri. Dia punya tim. Dia punya tim. Dalam- Kemudian apa yang dipasarkannya? Itu Pak, tips-tips diet dan pola hidup sehat itu. Iya. Apa keuntungannya untuk dia? Ya itu dia membangun personal branding dia sebagai diet spesialis itu agar dikenal orang. Gak ada produk yang ditawarkan. Apa? Gak ada produk yang ditawarkan. Dia juga membuat buku Pak. Hah? Dia juga buat buku. Oh, gak ada produk, cuma buku aja. Produk dia nggak, karena dia murni makan makanan yang sehat, jadi nggak yang pakai produk-produk untuk slim gitu Pak. Jadi slim hanya dari makanan aja, nggak ada produk yang ditawarkan. Enggak, dia makanan pure, Makanan pure. dan olahraga gitu Pak. Apa diet yang ditawarkan? Salah satu tipnya. Dia ini sih Pak, kayak basicnya misalnya menghitung jumlah kalori yang masuk dan keluar dan rajin olahraga gitu Pak, pakai produk-produk Pak. Ya, tip yang ditawarkan apa untuk sehat tuh? Biar Bu Yati makin sehat, si Yanu makin sehat, Bu Yanti makin sehat, apa tipnya? Makan sayuran, beras merah itu pun bisa dimodifikasi sesuai dengan keinginan kita. Misalnya diet itu Kamu masukkan nggak di sini konsep diet tuh? ada. Di mana? Konsep apa maksudnya Pak? Konsep diet yang ditawarkan Ada Pak, saya Mana? bahas di pembahasan ini. di halaman berapa? Ini Pak Yanto juga mau sehat. Tak hanya Yulia sama Bu Yati aja. Pak Yanto juga mau sehat. Apa tawaran dia? Di halaman